Namanya Bayu, pemuda asal Sukabumi, Jawa Barat. 27 tahun, lulus SMA, ia merantau jadi TKI. Awalnya sebagai kuli bangunan di Timur Tengah. Lalu beruntung mendapat kontrak kerja sebagai pembantu rumah tangga di Islandia. Tidak banyak TKI pria bekerja di negara Eropa Utara, apalagi di posisi rumah tangga. Tapi hidup memang sering tidak bisa ditebak arahnya. Sudah hampir 2 tahun, Bayu bekerja di rumah keluarga berada di pinggiran Tallinn. Ia tinggal di rumah besar bercat putih dengan halaman luas dan ruang tamu seukuran rumah kampungnya. Tugasnya sehari-hari membersihkan rumah, merawat taman, dan mengurus kucing-kucing peliharaan majikannya. Gajinya lumayan cukup untuk dikirim ke orang tuanya di kampung. Tapi hatinya sering sepi. Cuaca dingin, bahasa asing, dan perlakuan sinis dari majikannya membuat hidupnya seperti robot. Majikannya, seorang pria berusia sekitar 40-an bernama Victor. Seorang pengusaha sukses tapi sombong, memperlakukan Bayu seperti bayangan. Tak pernah menyapa kecuali untuk memerintah, kadang memaki, sering mencibir, dan tak pernah mengucapkan terima kasih. Tapi Bayu bertahan karena ingat tujuan membantu keluarga di Indonesia. Istri Victor, wanita Estonia bernama Anya, sangat berbeda. Usianya sekitar 35 tahun, anggun, tenang, dan jarang bicara. Ia tidak pernah merendahkan Bayu, justru beberapa kali menyapanya dengan ramah. Ada tatapan heran di mata Anya setiap melihat Bayu membersihkan taman sambil bersenandung lagu Sunda. Pelan-pelan, seperti ada rasa penasaran bagaimana seseorang bisa tersenyum dalam keterasingan. Anya hidup dalam kesepian yang dibalut kemewahan. Rumah besar itu sunyi. Ia jarang bicara dengan suaminya. Makan malam selalu hening dan pelukan sudah jadi masa lalu. Bayu yang setiap hari lalu lalang di rumah diam-diam memperhatikan kesedihan itu, tapi ia tak pernah berani mencampuri urusan majikannya. Ia tahu batasnya. Suatu sore, saat Bayu menyapu halaman belakang, ia mendengar isak tangis dari dalam ruang kaca tempat Anya biasa duduk membaca. Sekilas ia melihat wanita itu menunduk, tangan menutup wajah, bahunya berguncang. Bayu menunduk, pura-pura tak melihat. Tapi sejak itu ada perubahan kecil dalam cara Anya memandangnya. Seperti seseorang yang tahu, ada orang lain yang menyaksikan luka yang selama ini ia simpan sendiri. Hari berganti, interaksi mereka mulai terasa berbeda. Anya kadang menyapa lebih hangat, menanyakan kabar keluarga Bayu di Indonesia. Bahkan menawarkan teh jika cuaca terlalu dingin. Bayu yang biasanya gugup mulai terbiasa membalas sapaan itu dengan sopan. Ia tidak berani berharap apa-apa, ia tahu posisi dan asal-usulnya, tapi hatinya mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan cinta, belum, tapi mungkin simpati yang tumbuh perlahan. Di balik tembok rumah mewah itu ada 2 orang yang sama-sama kesepian. Satu karena hidup dalam keterasingan, yang lain karena hidup dalam pernikahan tanpa cinta. Dan dunia yang biasanya tak mempertemukan 2 kelas sosial ini perlahan-lahan mulai menggeser garis batasnya. Malam itu, hujan turun deras di Tallinn. Angin menggoyangkan pohon-pohon di halaman, dan jendela kamar belakang bergetar. Bayu baru saja menyelesaikan pekerjaannya di dapur, ketika suara keras terdengar dari lantai 2. Bukan suara biasa seperti lemparan barang pecah. Kemudian terdengar teriakan wanita. Suara Anya. Bayu menahan langkah. Ia tidak seharusnya naik ke atas, tapi nalurinya kuat. Ia berlari menuju tangga dan berhenti di anak tangga terakhir. Pintu kamar majikannya terbuka sedikit. Dari celah itu, ia melihat Victor berdiri marah. Sementara Anya duduk di lantai, menangis. Di meja ada ponsel yang terjatuh, layarnya menyala, menampilkan foto seorang wanita muda yang tersenyum mesra bersama Victor. Di caption tertulis dalam bahasa Estonia, "Untuk pria terbaik yang selalu memanjakan hatiku." Itu bukan istrinya. Bayu cepat-cepat turun. Ia tidak boleh melihat lebih jauh, tapi semuanya sudah cukup jelas. Keesokan harinya, suasana rumah berubah muram. Anya tampak seperti orang yang kehilangan nyawa. Ia duduk diam di ruang baca, mata sembab, tapi tetap menjaga sikap. Bayu membersihkan taman seperti biasa, pura-pura tidak tahu apa-apa.
Tapi sorot mata Anya padanya hari itu berbeda. Bukan hanya tatapan kesepian, tapi juga tatapan rapuh, seperti orang yang menunggu dunia menyelamatkannya, tapi tidak tahu kepada siapa bisa berharap. Hari berlalu dalam ketegangan. Victor sering pergi malam-malam, kadang tak pulang. Anya makin pendiam dan Bayu makin bingung harus bersikap bagaimana. Hingga suatu pagi, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat Bayu sedang menyiram bunga, Anya datang menghampiri. Ia mengenakan gaun panjang tipis dan mantel. Matanya sembab tapi tenang. Ia berdiri tak jauh dari Bayu dan berkata pelan, dalam bahasa Inggris, "You know right?" Bayu terdiam, menggenggam erat selang di tangannya. Ia ingin berdusta tapi juga tak ingin melampaui batas. "Saya tidak melihat apa-apa, Nyonya," jawabnya sopan. Anya tersenyum kecil. "Tapi kamu mendengar, ya sudah 2 tahun Bayu. Kamu selalu diam, selalu sopan, selalu terlihat tulus." Ia menarik napas. Itu sangat langka di dunia ini. Untuk pertama kalinya Bayu tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk. Anya menatap taman di depannya lalu berkata, "Victor tidak lagi mencintaiku, tapi aku tak punya siapa-siapa di sini. Aku seperti tahanan di rumah sendiri." Suaranya lirih seperti mengadu pada angin. Hari-hari berikutnya menjadi titik balik. Anya mulai sering mengajak Bayu bicara. Tidak banyak, hanya percakapan ringan saat pagi atau senja tentang Indonesia, tentang keluarganya, tentang makanan yang ia rindukan. Anya mendengarkan semuanya seperti seorang sahabat, bukan majikan. Bayu tahu batasnya. Ia tidak pernah mengganggu. Tapi kini ia sering menunggu detik-detik kecil itu. Saat Anya bertanya, "Sudah makan?" Atau ketika ia tersenyum kecil mendengar Bayu menyebut masakan ibunya sayur asam dan tempe goreng. Namun di balik percakapan yang tampak tenang, diam-diam tumbuh sesuatu. Bukan sekadar kasihan, bukan sekadar kesepian, tapi sebuah perasaan yang belum berani disebut nama. Dan semua itu akan segera berubah lebih cepat dari yang mereka bayangkan. Suatu sore, langit Estonia diselimuti salju tipis. Bayu tengah menyapu daun-daun kering yang terbawa angin musim dingin, ketika suara langkah kaki perlahan terdengar dari belakang. Anya berdiri di ambang pintu kaca membawa 2 cangkir teh hangat. "Untukmu," katanya, menyerahkan 1 cangkir ke tangan Bayu. Bayu terkejut. Biasanya ia yang membuatkan teh untuk Anya. Tapi kali ini sebaliknya. Ia ragu menerima, tapi Anya memaksa dengan tatapan lembut. Bayu menunduk hormat dan mengucapkan terima kasih pelan. Mereka duduk di bangku kayu di tepi taman yang mulai memutih oleh salju, bersebelahan tapi tidak bersentuhan. "Hening," kata Anya perlahan, hanya suara angin yang membelai dedaunan. "Dulu aku pikir menikahi Victor akan membawa hidup bahagia. Nyatanya aku hanya dekorasi di rumah ini." Bayu diam, tidak berani menatap langsung. "Aku iri pada orang-orang sederhana yang bisa tertawa dengan tulus," ucapnya, "seperti kamu." Kata-kata itu membuat hati Bayu campur aduk. Ia ingin menawarkan semangat, tapi takut kata-katanya justru melukai. Maka hanya berkata, "Saya tidak lebih baik dari siapa-siapa, Bu. Saya cuma berusaha jujur dan ikhlas bekerja." Anya menatapnya dalam diam. Ada air menggenang di matanya tapi tak jatuh. Malamnya, suasana rumah kembali dingin. Victor pulang, lewat tengah malam dalam keadaan mabuk. Bayu melihat dari jauh saat majikannya menendang kursi ruang makan dan melangkah naik sambil berteriak-teriak dalam bahasa Estonia. Anya hanya duduk diam di ruang tamu, tak bereaksi. Ia sudah terbiasa, pikir Bayu, dan entah mengapa ia merasa marah. Bukan karena sikap Victor sebagai majikan, tapi sebagai suami. Ia ingin membela, tapi apa dayanya? Ia hanya pembantu. Beberapa hari kemudian, Anya meminta Bayu menemaninya belanja ke pasar lokal. Tugas Bayu sebenarnya hanya membantu memanggul barang. Tapi kali ini ia diminta khusus. Mereka naik mobil berdua dan sepanjang jalan suasana aneh terasa. Seperti bukan majikan dan pembantu, tapi 2 orang yang mulai mengisi ruang kosong dalam hati masing-masing. Saat mereka berhenti di sebuah kios sayur, penjual menatap Anya dan Bayu bergantian. Bisik-bisik mulai terdengar.
Anya menyadari itu, tapi ia tidak mundur. Ia justru menggandeng lengan Bayu, membuatnya kaku di tempat. Biar mereka tahu, pikirnya. Hari itu menjadi awal desas-desus. Para tetangga, sopir taksi, majikan lain, bahkan pelayan-pelayan gedung sekitar mulai membicarakan hubungan tidak lazim itu. Mereka menyebut Anya gila atau terlalu kesepian hingga buta. Bayu mendengarnya semua. Itu gelisah, tapi juga sadar hatinya sudah terlalu jauh. Ia tak bisa mundur begitu saja. Dan yang paling membuatnya bingung, Anya pun tidak berusaha menyembunyikannya lagi. Rumah besar milik keluarga Victor kini berubah atmosfernya. Bukan lagi tempat penuh keheningan dingin, tapi rumah yang penuh ketegangan dan rasa bersalah yang mengambang di udara. Victor yang dulu jarang peduli urusan rumah, tiba-tiba mulai lebih sering di rumah. Entah karena curiga atau hanya ingin menguasai ulang wilayah yang ia anggap miliknya. Anya yang biasanya pasrah dan diam, kini bersikap lebih berani. Ia tak lagi menutupi hubungan baiknya dengan Bayu. Meski belum terang-terangan mengakui ada rasa di antara mereka, sikapnya sudah cukup mencolok. Duduk di taman bersama Bayu, tertawa pelan saat bercerita soal makanan Indonesia, bahkan sesekali menyentuh lengannya saat bercanda. Puncaknya terjadi di dapur saat Victor tanpa sengaja mendengar percakapan mereka. "Kalau kamu pulang ke Indonesia, kamu paling rindu apa?" tanya Anya. "Suara ibu saya waktu subuh dan bau tanah basah habis hujan," jawab Bayu. Anya tersenyum. "Aku ingin suatu hari merasakannya juga." Saat itu pintu didobrak. Victor berdiri di ambang pintu, wajahnya merah padam. "Apa kalian pikir aku buta?" bentaknya dalam bahasa Inggris. "Kamu pelayan dan kamu istriku. Apa? Kalian tak tahu malu?" Anya berdiri tidak mundur. "Setidaknya aku bicara dengan seseorang yang benar-benar melihatku sebagai manusia." Pukulan mendarat. Victor menghantam meja dengan tinjunya, membuat cangkir-cangkir jatuh. Bayu menahan diri untuk tidak melawan. Ia hanya berdiri tegak menatap mata Victor tanpa gentar. "Keluar dari rumahku," teriak Victor kepada Bayu. Tapi sebelum Bayu sempat angkat kaki, Anya menahan lengannya. "Dia tidak akan kemana-mana. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu." Kalimat itu seperti bom. Victor tertawa sinis, menggeleng, lalu meninggalkan mereka dengan ancaman. "Kalian akan menyesal, aku akan hancurkan hidup kalian." Setelah itu, semuanya berubah. Bayu dipecat secara sepihak. Tapi sebelum ia benar-benar pergi, Anya memberanikan diri. Ia mengepak koper dan keluar bersama Bayu. Ia tinggalkan rumah besar itu, kekayaan dan status sosial yang dibanggakan keluarga Victor. Ia memilih pergi bersama pria sederhana yang bahkan tidak tamat SMA, tapi mampu memberinya ketenangan yang tak pernah ia rasakan selama ini. Anya dan Bayu tinggal sementara di apartemen kecil yang disewa dengan sisa tabungan Anya. Suasana hangat dan penuh kejujuran mulai tumbuh. Mereka masak bersama, mencuci baju bersama. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Anya tahu rasanya dicintai tanpa syarat, tanpa formalitas, tanpa pamer harta. Namun, hubungan itu tidak diterima begitu saja. Keluarga Victor yang berpengaruh di kalangan bisnis Stalin menyebar gosip murahan tentang Anya. Mereka bilang dia dipengaruhi pria pembantu, diperdaya secara emosi dan harta. Media lokal ikut-ikutan memuat berita miring. Anya kehilangan akses ke rekening bersama, bahkan teman-teman lamanya menjauh. Bayu berdiri tegak, "Kalau semua ini harga dari sebuah cinta yang jujur," katanya pada Bayu, "aku siap bayar berapapun." Bayu hanya bisa menggenggam tangannya. Yakin kini beban hidup mereka bukan milik satu orang saja. 2 bulan setelah meninggalkan rumah megah keluarga Victor, kehidupan Bayu dan Anya benar-benar berubah. Mereka tinggal di apartemen kecil di pinggiran Tallinn. Tidak ada pelayan, tidak ada mobil mewah. Hanya keduanya dan waktu yang terus berjalan dengan penuh ketidakpastian. Bayu kini bekerja sebagai kuli bangunan lepas untuk menutupi biaya sewa dan kebutuhan sehari-hari. Tangannya kapalan, kulitnya kering karena dingin. Tapi ia tak mengeluh. Ia tahu meski tak lagi menjadi pembantu rumah tangga, hidupnya sekarang jauh lebih berat.
Namun setiap kali pulang dan melihat Anya menyambutnya dengan senyuman hangat dan pelukan erat, semua lelah terbayar lunas. Anya di sisi lain kehilangan semuanya. Koneksi bisnis, gengsi sosial, bahkan dihina di media lokal karena memilih pembantu migran sebagai pasangan hidup. Namun ia juga tak menyesal. Dalam keterbatasan, ia menemukan arti kebebasan. Ia mulai menjahit dari rumah, membuat tas, kain, dan pakaian sederhana yang dijual secara daring. Suatu malam, aparat imigrasi Estonia datang ke apartemen dengan dalih pengecekan dokumen. Mereka menggeledah ruangan dan menahan Bayu. Ternyata Victor melaporkan Bayu atas tuduhan penyalahgunaan izin kerja. Anya panik, mencoba menjelaskan situasinya. Tapi tak didengar. Bayu ditahan selama 2 malam. Selama itu, Anya berkeliling mencari pengacara, menghubungi kedutaan Indonesia, menangis, dan berteriak memohon agar pria yang ia cintai dibebaskan. Untungnya, berkat bantuan seorang pengacara lokal yang tersentuh oleh perjuangan Anya, Bayu akhirnya dibebaskan. Namun peristiwa itu membuka mata mereka. Hidup di Tallinn sudah tak lagi aman bagi keduanya. "Kalau kamu ingin kembali ke Indonesia," ujar Anya dengan suara bergetar, "aku akan ikut." Bayu terdiam. "Tapi kamu akan kehilangan segalanya. Ini negaramu. Ketika aku dihina dan disakiti, aku tak kehilangan apa-apa. Justru di matamu Kul Faun kembali diriku." Setelah pertimbangan panjang, keduanya mengambil keputusan besar. Mereka akan pindah ke Indonesia, membangun hidup dari nol di tanah kelahiran Bayu. Anya menjual perhiasan peninggalan ibunya untuk membeli 2 tiket pesawat dan sedikit modal usaha kecil. Ia tidak ragu. Ia percaya pada cinta mereka. Hari keberangkatan tiba. Di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung, beberapa jurnalis muncul mencoba memotret dan mewawancarai Anya. Ia menggenggam tangan Bayu erat, lalu berkata tegas pada wartawan, "Cinta tidak butuh persetujuan kalian. Cukup satu sama lain." Mereka melangkah ke ruang tunggu dengan dada berdebar. Di belakang mereka, masa lalu tertinggal. Di depan mereka, masa depan belum jelas. Tapi untuk pertama kalinya mereka tidak takut. Pesawat mendarat di Bandara Hussein Sastranegara, Bandung. Saat mentari pagi menembus kabut tipis di langit Jawa Barat, Bayu menatap jendela dengan mata berkaca-kaca. Sudah hampir 5 tahun ia merantau, dan kini pulang dengan seorang wanita asing yang telah menyerahkan seluruh hidupnya padanya. Di sampingnya, Anya menggenggam tangan Bayu erat, mencoba menenangkan detak jantungnya yang terus berdegup cepat. Mereka tinggal sementara di rumah orang tua Bayu di Garut. Sebuah rumah sederhana yang penuh keramahan dan hangatnya suasana desa. Meski awalnya Ibu Bayu sedikit terkejut melihat putranya pulang dengan wanita bule berambut pirang. Tatapan mata Anya yang jujur dan sikapnya yang sopan pelan-pelan meluluhkan hati. Hari-hari pertama tidak mudah. Warga sekitar mulai bergosip. Beberapa menuduh Anya hanya mencari suaka. Bahkan ada yang menyindir, Bayu terlalu beruntung bisa menjinakkan wanita kaya. Namun keduanya tak menggubris. Anya belajar bahasa Sunda dan bahasa Indonesia dengan tekun, membantu Ibu Bayu memasak, menyapu halaman, bahkan mencuci baju di sumur. Bayu menggunakan sisa uang mereka untuk membuka warung kopi kecil di depan rumah. Awalnya sepi, tapi karena keramahan Anya yang melayani pelanggan dengan senyum lebar dan logat Eropa yang masih terasa lucu, warung itu mulai ramai. Anak-anak desa suka duduk dekat Anya, meminta dia mengucapkan kata-kata aneh dan tertawa bersama. Namun klimaks terjadi saat Victor, yang belum puas dengan kekalahan moralnya, mengirim surat melalui firma hukum luar negeri, menuduh Anya membawa kabur aset pernikahan. Ia menuntut Anya untuk kembali ke Estonia menghadiri persidangan. Berita ini kembali membuat gejolak. Media lokal dan beberapa portal online memuat potret lama Anya sebagai sosialita Tallinn dengan narasi negatif. Bayu bimbang, haruskah mereka hadapi atau abaikan? Anya memutuskan untuk tidak lari. "Kalau ini harus kuselesaikan agar masa depan kita bersih, aku akan hadapi," ujarnya penuh keyakinan. Namun ia tidak sendiri. Bayu menghubungi relawan hukum dari Indonesia dan beberapa jurnalis yang tertarik menulis sisi lain dari cerita mereka.
Tak disangka, banyak simpati datang. Cerita mereka viral di media sosial. Warga desa menyebut Anya sebagai wanita kuat yang memilih cinta daripada kemewahan dan memanggil Bayu pahlawan desa. Dengan bantuan pengacara dan tekanan publik, pihak Estonia akhirnya menarik kembali gugatan. Dunia tahu kini bahwa Anya bukan melarikan diri, tapi melepaskan diri. Saat semua usai, malam itu Bayu memandang langit penuh bintang di halaman rumahnya. Di sampingnya, Anya menyandarkan kepala di pundaknya. "Sekarang aku mengerti," bisik Anya. Bodoran dingin, suara ayam subuh, dan pelukan sederhana ternyata cukup untuk membuatku merasa hidup. Bayu tersenyum. "Selamat datang di rumah, Ana." Mereka tahu jalan di depan belum tentu mudah. Tapi yang pasti, mereka tak akan berjalan sendirian lagi. 1 tahun berlalu sejak kepulangan Bayu dan Anya ke Indonesia. Hidup mereka perlahan bertransformasi dari penuh ketidakpastian menjadi keseharian yang damai dan sederhana. Warung kopi kecil di depan rumah kini tumbuh menjadi kafe rumahan yang ramai dikunjungi, bukan hanya oleh warga desa, tapi juga para wisatawan yang penasaran dengan kisah cinta antara pemuda desa dan wanita Estonia itu. Anya tak lagi canggung memakai kebaya dan menyapa tetangga. Ia mengajari anak-anak desa bahasa Inggris seminggu 2 kali di teras rumah, dan mereka memanggilnya Bu Ana. Dalam kesederhanaan itu, Anya merasa utuh. Ia tak lagi dibayangi bayang-bayang masa lalu, tak lagi dihantui nama Victor, dan tak lagi merasa asing. Meski tinggal di negeri yang awalnya bukan miliknya, Ibu Bayu kini sangat menyayangi Anya. "Ana sekarang sudah seperti anak kandung sendiri," katanya pada tetangga. Jawabannya selalu sama. Karena dia datang bukan untuk berlibur, dia datang untuk mencintai. Puncak kebahagiaan datang saat Anya dinyatakan hamil oleh bidan desa. Hari itu Bayu pulang dari ladang dengan tubuh penuh lumpur. Ia tertegun melihat istrinya berdiri di depan pintu dengan mata berbinar, tespek di tangannya. "Kita akan jadi orang tua," ujar Anya lirih. Bayu tak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya memeluknya erat sambil menangis dalam diam. Baginya, ini bukan sekadar keajaiban. Ini bukti bahwa semua luka, pengorbanan, dan perjuangan mereka selama ini tidak sia-sia. Malam itu, di bawah langit Garut yang penuh bintang, mereka duduk di serambi rumah. Bayu memainkan gitar, menyanyikan lagu Sunda yang dipelajari dari ayahnya. Anya ikut bersenandung meski dengan logat yang masih asing. Di perutnya yang mulai membuncit tumbuh kehidupan baru. Buah dari cinta yang telah diuji oleh waktu dan badai yang dulu diragukan dunia. Kini di sebuah desa kecil di Garut, berdirilah rumah sederhana dengan taman mungil di depannya. Di dindingnya tergantung foto pernikahan mereka yang sederhana. Bayu mengenakan baju adat Sunda, Anya memakai kebaya putih dan selendang lurik. Di bawah foto itu tertulis kalimat, "Kami tidak saling mencari kesempurnaan. Kami hanya mencari rumah, dan kami menemukannya dalam satu sama lain."